Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama itu tidak pernah muncul dalam ruang hampa. Agama muncul. Selalu ada interaksi di mana agama itu berkembang. Tentu karena itu maka sekalipun setiap agama memiliki keyakinan tentang wahyu, tetapi tentu wahyu itu selalu meragam, selalu mewujud di dalam konteks bahasa dan budaya di mana agama itu muncul. Agama Yahudi dan Kristen tentu tidak bisa dilepaskan dari warisan multilingual bahasa Ibrani, Aramaik, Yunani, dan Latin. Karena pada abad pertama itu Palestina menjadi rumah bumi berbagai macam bahasa. Islam tentu tidak bisa dilepaskan bagaimana dengan kehidupan masyarakat di Timur Tengah pada abad 7, tentu dengan bahasa Arab, Hindu dengan bahasa Sanskrit, Buddha dengan bahasa Pali, Konghucu, Taoisme dengan bahasa Tionghoa dan seterusnya. Nah, ketika semua doktrin pewahyuan itu diungkap dari sisi normatifnya saja, tentu itu sifatnya tidak langsung berbicara tentang historisitas agama itu, termasuk sosok pendirinya, ajarannya, bahasa yang digunakan untuk agama yang diungkapkan, yang disebut wahyu, yang disebut ilham, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu saya mencoba menawarkan pendekatan historis yang melengkapi pendekatan normatif ini. Sebetulnya ketika kita berbicara tentang misalnya baik Yahudi, Kristen, dan Islam itu sebagai bagian dari rukun Abrahamic religion, agama Ibrahim. Kadang-kadang kita lupa karena setiap agama baik itu Islam, Kristen, Yahudi hanya mengacu pada teks suci. Sampai-sampai kita lupa Abraham itu hidup tahun berapa, kira-kira pada zaman beliau bahasanya apa, hukum yang berlaku pada waktu itu hukum apa. Nah, ini tantangan bagi seorang agama untuk memperlengkapi pemahaman normatif teologisnya dengan hermeneutik arkeologis. Itu yang disampaikan oleh Profesor Mutiali tentang ilmu perbandingan agama. Nah, dengan pemahaman terhadap latar belakang sosok dari para nabi, para rasul, itu kita bisa lebih melihat sosok-sosok pemimpin agama itu bukan sekedar aspek normatif ajarannya, teologisnya yang tentu melahirkan akidah agama masing-masing yang satu dengan yang lain tentu berbeda. Dan hambatan bagi dialog itu adalah imperialisme doktriner, yaitu menilai agama orang lain dari perspektif kita. Padahal dalam konteks jangankan Yahudi, jangankan Hindu, Buddha, Konghucu, sesama agama semitik saja, Yahudi, Kristen, dan Islam itu belum tuntas mengambil kesepakatan apa definisi nabi, apa definisi rasul. Itu belum tuntas. Artinya apa yang dipahami rasul bagi orang Islam itu ternyata tidak sama dengan rasul yang dipahami oleh orang Kristen. Nah, makanya kalau rasul bagi seorang Islam itu adalah tentu nabi. Makanya Abraham, Ibrahim disebut rasul, Yesus disebut rasul, ya, Daud disebut rasul. Tetapi di dalam agama Yahudi dan Kristen, Abraham bukan rasul, tetapi dia nabi. Nah, konteks rasul itu justru dalam agama Yahudi itu namanya saliyah. Saliyah itu adalah mereka-mereka yang mendampingi imam Israel di dalam konteks upacara kurban. Nah, karena jumlahnya Israel itu 12 suku, maka kekristenan meneruskan dari simbol-simbol Yahudi itu. Yesus memiliki 12 murid. Karena 12 murid itu di dalam bahasa Ibrani disebut salikim, yaitu utusan-utusan. Tetapi bukan konteks rasul dalam agama Islam. Nah, alangkah baiknya kalau itu diinterkalisir dulu, supaya
supaya jelas. Misalnya dalam tulisan-tulisan polemik itu kan mencoba untuk mengukur orang lain dari ukuran agamanya dia. Dalam tentu itu tidak fair. Nah, yang kedua yang saya sampaikan bahwa sejarah agama-agama itu sendiri dipertajam setelah ditemukannya studi arkeologi. Nah, tentu kalau kita lihat hidupnya Yesus atau Isa al-Masih itu akan petang. Hidupnya Daud atau Raja Daud, Nabi Daud, Salomo, Sulaiman itu abad 10 sebelum Masehi. Hidupnya Abraham, Ishak, Ismail, Yakub itu kira-kira antara tahun 1900 sebelum Masehi. Untuk ukuran arkeologi bukan terlalu mudah, karena kalau kita tabu untuk membahas misalnya sumber-sumber dari kitab suci Taurat, karena di dalam umat Kristen itu kitab suci Taurat itu bukan turun dari langit, tetapi itu ada sumber-sumber yang digunakan oleh penulisnya yang terbesar berasal dari zaman Musa. Nah, ketika saudara Muslim memahami bahwa Taurat itu seperti pemahamannya Quran turun dari langit, begitu dia melihat kitab Al-Ibrahim 34 tentang kematian Musa, masa Musa menulis kematiannya sendiri. Padahal dari umat Kristen tidak semua Taurat ditulis oleh Musa. Misalnya, hal-hal seperti ini jadi agendakan dalam dialog, tentu dialog pada tingkat ahli, bukan sekedar dialog karya atau dialog iman, tetapi dialog teologis. Karena dialog teologis itu dilakukan oleh pakarnya masing-masing di dalam agama. Dan itu yang sudah banyak dilakukan di forum-forum internasional dan masalah ini. Saya ingin satu catatan kecil dari penemuan arkeologi, khususnya penemuan aksara hieroglif dan arkeologi Mesir. Kenapa saya berangkat dari masalah ini? Baik itu Alkitab atau Al-Quran tidak pernah menyebut nama-nama Fir'aun itu siapa. Padahal Fir'aun itu artinya raja, bukan nama diri. Terus kemudian kita juga belum bisa menentukan kira-kira Fir'aun yang hidup pada zaman Musa itu namanya siapa. Biasanya Fir'aun Ramses kedua atau Fir'aun Mesir III. Fir'aun yang hidup pada zaman Nabi Yusuf itu siapa? Dan Nabi Yusuf itu secara arkeologi kira-kira hidup pada zaman apa? Sehingga orang-orang dibuat orang Mesir itu bisa diberi kedudukan yang tinggi di istana Fir'aun. Tentu ini ada historical background. Nah, ini dulu baik itu Yahudi maupun Kristen maupun Islam, orang tidak bisa melihat sama sekali aspek ini. Setelah ditemukannya huruf-huruf awalnya bagaimana next? Nah, ini kira-kira tahun 1799 baru saja ketika salah seorang fosilnya Napoleon Bonaparte memasuki Mesir, dia menemukan prasasti atau batu ini. Batu ini terdiri dari 3 tulisan. Yang paling atas itu namanya hieroglif. Hieros itu artinya suci. Jadi huruf suci, karena huruf ini dipakai zaman Fir'aun di kalangan umat Islam. Yang kedua, garis kedua itu namanya huruf demotik. Kata demos itu artinya rakyat. Huruf tersebut dipakai untuk kalangan rakyat biasa. Baru yang ketiga itu huruf Yunani. Dulu orang semua sangat ingatan selama beberapa lama. Kita kira yang mengatakan Fir'aun tapi Fir'aun yang mana? Ya, karena ternyata teks suci tidak menyampaikan apa-apa kecuali aspek formatifnya yang bisa dianggap sebagai ibrah atau pelajaran dari kehidupan iman kita. Tetapi historisitasnya belum terkuat sebelum penemuan arkeologi ini. Lalu next ada seorang yang namanya Francis Campolia. Dia seorang pemuda sejak usia belasan tahun di orang Prancis, kebetulan dia dari Jawa Kuning, orang Katolik. Dia ini sejak usia belasan tahun sudah menguasai bahasa Timur Tengah itu, Ibrani, Aramaik itu bahasanya sama sih. Kemudian Yunani,
Chaldea itu bahasa kuno budaya Irak, dan kemudian Latin. Ketika summary dari teks ini kemudian ditulis dalam sebuah jurnal dalam bahasa Prancis, dia ingin Mesir untuk meneliti teks-teks itu tadi. Bagaimana caranya dia pertama meneliti? Dia buntu, tidak ada jalan apapun menuju sana, kecuali hanya ada salah satu teks dari kitab Torah, yaitu kitab Keluaran pasal 1 ayat 9. Kitab Keluaran dalam bahasa Ibrani disebut Sefer Elohim 1 ayat 11, di mana di situ ada kata Ramses, bahwa pada zaman Musa itu orang membangun kota perbekalan yang dinamakan Ramses. Dari satu kata kunci ini saja, si Champollion itu bertanya, jangan-jangan kota ini dinamakan berdasarkan pendiri kota. Misalnya Alexandria didirikan oleh Alexander Agung, Antioquia didirikan oleh Antiochus, Caesarea Philippi didirikan oleh Herodes Philippus yang dibaktikan kepada Kaisar, Tiberias didirikan oleh Herodes Philippus yang dibaktikan kepada Kaisar Tiberius, dan seterusnya. Jangan-jangan Ramses itu adalah nama Fir'aun pendiri kota perbekalan itu. Asumsi itu yang dia mengatakan. Mungkinkah yang kedua, aksara Mesir kuno itu diwakili oleh simbol, ideografi atau bumi politis, atau kedua-duanya? Ini pertanyaan awal yang merangsang dia untuk terus meneliti. Kemudian ini laporannya yang dinamakan Francis Champollion, penemu aksara itu, dan itu guru-gurunya suatu next ya, tahun 1814 belum ditemukan 1799, baru 1814 Champollion menulis kota Mesir kuno yang diberitakan dalam kitab suci menjadi bagian dari pencariannya. Champollion belum menemukan nama kota itu dalam aksara Hieroglif, tetapi dari kitab Keluaran 1 ayat 11 ia sudah mengetahui referensi. Ternyata di situ ada kata-kata Cleopatra dan Ptolemaios. Nah ini kata kunci setelah dia menemukan dari mana? Teks Yunani, karena yang garis pertama dan garis yang atas bahasa Hieroglif dan huruf demotiknya belum ketemu dari tahun 1814 itu. Yang ditemukan baru bahasa Yunani ada kata Cleopatra. Selama itu nama Cleopatra hanya dikenal lewat sandiwara Antoni Cleopatra. Selama itu kata Ptolemaios hanya dikenal lewat seorang geograf pertama dunia yang bernama Claudius Ptolemaios dalam bukunya berjudul History Geographic Expeditions, itu ada kedua setelah Masehi. Tapi sejak ditemukannya kata kunci Yunani Cleopatra dan Ptolemaios itu, dia kemudian tinggal mencari padanannya dalam judul yang lebih kuno. Jadi seperti ini kira-kira Bapak Ibu. Kita sudah tidak mengenal atau jarang mengenal Wonosobo. Tetapi ketika kita membaca teks bahasa Jawa, misalnya Suro, Biro, Joyo, Lingkret, Kebur, Dining, Tanah Putih, sudah pakai huruf Latin. Tinggal mencari atasnya itu, mana huruf S-nya So, mana huruf do-nya, tinggal dicari. Seperti itu metode yang dia jalankan, dan itu luar biasa sulitnya maksudnya. Karena mempelajari bahasa yang kamusnya tidak ada, dan bahasa itu sudah bahasa mati. Next. Nah, lalu dia mencari kata Ramses tadi. Tiba-tiba dia menemukan satu huruf bundar itu. Huruf bundar itu kemungkinan kan simbolnya lelaki atau simbolnya bundar kan begitu kan. Lalu dia mulai berpikir dalam aksara yang seperti matahari itu, dia bertanya-tanya, apakah bahasa Mesir kuno untuk matahari? Nah ternyata begini, setiap peradaban itu bisa dilacak dari siapa yang membawa dan mendirikan peradaban itu. Peradaban yang sampai menciptakan aksara itu adalah peradaban yang contoh. Tahun 78 Masehi budaya Hindu datang ke Indonesia. Dia menciptakan aksara yang dinamakan aksara Handa Caraka, yang
yang kemudian di zaman baru jadi Ponorogo. Itu menandai munculnya tahun Saka Hindu tahun 78 Masehi. Kan begini. Setelah zaman Islam lewat Sultan Agung tahun 1633, konon menurut Babat Nitip ketika beliau sowan ziarah ke makam Sunan Kembayang di Klaten. Ketika itu dia mendapatkan visi untuk menciptakan kalender baru yang menggabungkan antara kalender Jawa, Hindu, Saka Hindu dan kalender Hijriah. Karena kalau kita membaca sejarah para wali teman, salah satu teori yang disebutkan dalam serat Kondo, serat Kandang Purwo itu Sunan Kudus ketika dia meninggalkan Masjid Demak itu salah satunya ada perbedaan dalam menentukan kalender. Maka tugas daripada Sultan Agung ketika zaman Mataram Islam itu menciptakan peradaban dengan mendamaikan kalender pesisir yang didominasi oleh tarik hijrah dan kalender pedalaman. Jogja, Klaten itu kan wilayah-wilayah Hindu yang dipimpin para ajar di pegunungan-pegunungan itu memakai kalender Saka Hindu. Sultan Agung mendamaikannya dengan membuat kalender Jawa 1633. Serentak dengan itu, konon menurut Mas Agus Sunyoto itu adalah Sunan Giri yang berjasa untuk membuat huruf Arab pegon yang dipakai di pesantren-pesantren, baik itu Jawa, pesantren di Lombok, pesantren di Sunda. Hurufnya huruf Arab, tapi saya yakin orang Arab yang bisa baca Surabaya, tapi bisa baca ya kan? Pakai huruf Arab tapi bacaannya itu Jawa, seperti kitab kuning itu, kitab taklim atau budaya pesantren itu bahasanya itu saya tandingkan. Jadi dengan demikian, setiap peradaban yang sampai dia menciptakan huruf, menciptakan kalender itu adalah peradaban yang maju. Begitu juga ketika agama Kristen muncul di Mesir. Pas sejak zamannya Markus, muridnya Yesus datang ke Mesir, dia mengabarkan Injil. Huruf-huruf Mesir kuno yang dikenal dengan hieroglif maupun demotik itu diganti dengan huruf Yunani. Kenapa? Karena orang Mesir kuno masih menyembah dewa-dewa dan itu bertentangan dengan monoteisme yang diajarkan oleh Kristen. Maka nama-nama dewa seperti Ra, dewa matahari, Tut itu dewa gunung bangau, kemudian nama-nama itu dihapus diganti dengan Theos yang artinya Tuhan, atau Krios yang artinya junjungan ilahi, dan seterusnya. Maka ketika itu dia berpikir, kalau begitu untuk melacak huruf Mesir kuno itu dia harus tanya kepada komunitas yang paling tua menghuni Mesir sebelum zaman Islam, dan itu adalah Kristen. Tapi kira-kira kalau Kristennya Protestan, Katolik mungkin tidak tahu juga karena memakai bahasa modern. Tetapi karena itu Kristen Ortodok yang memakai bahasa-bahasa kuno itu, dia kemudian mulai merancang. Bahasa Koptik itu adalah seperti bahasa Mesir kuno, tapi hurufnya dari huruf Yunani. Seperti kalau membaca bahasa Jawa, tapi hurufnya berhuruf Latin. Dia tanya, Ra itu bahasa Mesir artinya apa? Artinya matahari. Lalu dia cari, anak bahasa Mesir apa? Messi. Oh kalau itu Ramses itu asalnya dari kata Ramesi, anak dari dewa matahari. Tut itu artinya burung bangau, itu tuh apa namanya dewanya orang Mesir kuno. Messi, Tut Messi, oh anak dari burung bangau. Disitulah kemudian dia melacak historis sifat-sifat suci itu. Misalnya, sebelum ditemukannya huruf-huruf itu, para rabi Yahudi maupun pendeta Kristen ketika dia membaca misalnya kitab suci, kitab Taurat, Kejadian 41-45, maka Yusuf diberi kehormatan, gelar kehormatan oleh Fir'aun. Tidak tahu Fir'aunnya siapa yang disebutkan dalam kitab suci, yaitu Safnat Paneah, dan lalu diberikan anak dari Imam On, ya namanya Potifera, menjadi istrinya Yusuf. Nama istri Yusuf itu Asna. Waktu itu tidak ada satupun ahli dari kalangan Yahudi maupun Kristen yang bisa menjelaskan teks ini, karena itu bukan bahasa Ibrani. Ibarat misalnya
Saya lahir di Jawa, dinamakan Bambang. Anda cari tahu bahasa Ibrani itu tidak ada namanya. Adanya apabila saya membaca bahasa Jawa. Begitu juga sekalipun nama saya itu muncul dalam tulisan-tulisan bahasa Inggris atau bahasa asing yang lain, nama Bambang, kalau Anda tidak belajar bahasa Jawa atau bahasa Sanskrit, Sena atau Nur Arab, mungkin kita tidak akan bisa menemukan itu. Karena apa? Ketika wahyu suci itu tertulis dalam bahasa Ibrani atau bahasa Yunani atau bahasa Arab, di situ tidak mengandung historisitas dari teks-teks yang dimaksud. Misalnya nama Fir'aun, ya Fir'aun dalam bahasa, tapi bahasa Arab itu baru muncul kapan? Pada zaman Fir'aun belum ada bahasa itu. Maka dengan demikian mencari bahasa yang sejaman dengan itu, ternyata kata parpol di dalam bahasa Mesir kuno, dan itu dalam bahasa Ibrani juga tidak ada keterangannya. Parpol itu artinya tiang-tiang besar. Kalau Anda belajar arkeologi ke Mesir dan lihat Ramses, itu belum ada tiang-tiang besar zamannya kerajaan Mesir kuno. Tapi kalau Anda pergi ke Luxor, itu baru ketemu itu tiang-tiang besar itu yang menjadi nama dari gelar Fir'aun, itu raja yang besar, terbukti dengan peradaban besar yang dia bangun. Setelah ditemukannya teks itu, next, ya, kemudian tadi sudah sampaikan next ya di waktu di tahun 23-24 tahun setelah tahun 1799, Cengkolo berhasil memecahkan huruf-huruf Koptik dan huruf-huruf hieroglifik, dan dia mengatakan saya berhasil. Next. Nah, karena jasanya itu, maka dia dihormati sekali di Mesir, dan ada Franco yang diterbitkan karena penemuan huruf Koptik, penemuan huruf hieroglifik. Nah, saudara bisa bayangkan ya, seumpama tanpa arkeologi, apakah cukup ini nama terlepas dari aspek kewajiban? Jadi ngomong gini kan kita bicara secara akademis. Apakah cukup kitab suci Taurat, Injil, Quran bisa merekonstruksi kehidupan tokoh-tokohnya? Kitab suci Taurat memang ada informasi tentang nama Ramses yang itu dijadikan rujukan awal untuk mencari guru-guru kritik. Tetapi tentu kita hanya mengatakan zaman Musa, kemudian berjuang melawan Fir'aun bersama abangnya Nabi Harun, kan hanya normatifnya, hanya aspek ibrahnya yang bisa ditangkap. Tapi secara historis, Musa hidup di zaman tahun berapa, terjadinya pembelahan laut merah itu kira-kira pada zaman Fir'aun siapa, itu tidak bisa dilacak sebelum ditemukannya huruf-huruf hieroglifik. Dengan demikian sekarang ini sejak tahun abad 19 itu mulai ditentukan bahwa kemungkinan Ibrahim tahun 2000 itu masih hidup pada zaman kerajaan lama, Old Kingdom. Kemungkinan itu Seti tapi belum atau sudah bergelar Parpol atau Fir'aun. Yusuf itu hidup pada zaman dinasti Hyksos kira-kira tahun 1600 sebelum Masehi. Musa itu ada dua teori, ada yang mengatakan dia hidup pada masa Fir'aun Tutmose ketiga karena prasasti-prasasti yang ditemukan. Kemudian ada yang menganggap dia hidup pada zaman Ramses kedua. Lalu Fir'aun penindas keluaran itu siapa? Itu bisa ditentukan sekarang nama-namanya itu. Karena apa? Seumpama tidak ditemukan studi arkeologi ini, tentu kita tidak tahu apa-apa tentang masa lalu kita, masa lalu dunia ini sesungguhnya. Nah, dari situlah kemudian orang bisa melacak teks-teks kitab suci yang sesungguhnya itu hanya berisi ajaran-ajaran sifatnya normatif, lebih diperkuat lagi dengan narasi historis. Misalnya Safna Panea, itu artinya hidup. Jadi kepada dia yang dipanggil viva, hiduplah, hidup apa Bung Karno, hidup Megawati, misalnya itu contoh. Jadi hidup itu dan itu muncul pada nama Fir'aun yang mengajarkan monoteisme sebelum kitab Taurat. Jadi monoteisme itu bukan monopoli Yahudi, Kristen dan Islam. Sebelum itu Fir'aun Akhenaton, itu adalah hidup, Aton itu Tuhan yang hidup. Dia mengajarkan Tuhan yang besar.
artinya tidak semua Fir'aun adalah kafir. Melalui kajian-kajian historis ini kita bisa lihat itu. Akhnatun, maka gelarnya Yusuf itu adalah Safnah Panea kepada dia yang dipanggil hidup. Istrinya namanya Asnat. Asnaid itu kasih naik dan sebagainya. Dan kemudian ditemukan Imam On, yaitu bernama Potifera. Dalam bahasa Mesir kuno Potifera, perahu matahari, seperti kata Ramses. Inilah sumbangan-sumbangan dalam studi agama dari aspek historis dan arkeologis. Yang terakhir, lebih rumit lagi apabila wahyu itu harus melewati zaman yang berbeda, tentu dengan kompleksitas budaya, bahasa, adat istiadat, bahkan sistem kalender. Nah, kita sistem kalender saja sering kacau sekarang ini untuk menentukan hari Idul Fitri atau soal bagaimana mengkonfirmasikan kalender Paskah Katolik dan Paskah Ortodoks sampai hari ini. Padahal itu baru tahun berapa kalendernya kita pakai sekarang ini banyak salah-salahnya. Itu dimulai dari tanggal 15 Oktober tahun 1582, zamannya Paus Gregorius. Anda mungkin tidak membayangkan bahwa tahun 1582 bulan Oktobernya cuma 21 hari karena kehilangan 10 hari karena mencocokkan antara sistem kalender satu dengan yang lain, dari kalender Romawi kuno sampai kalender yang dipakai gereja, belum lagi tahun hijrah, tahun Jawa, tahun Saka. Nah, tentu semakin rumit ketika kita bicara tentang itu. Makanya sekarang ini polemik agama itu bukan masa depan. Polemik agama tidak menjanjikan apa-apa, karena orang yang cenderung menjadi polemikus itu melihatnya dari satu sudut pandang, tidak holistik. Satu contoh misalnya, ketika Anda membaca di Indonesia, mungkin saudara Muslim tidak terlalu akrab dengan kata Yesus, tapi akrabnya dengan kata Isa. Itu Indonesia. Kalau Anda membaca Al-Quran terjemahan bahasa Inggris, sama juga. His name is Christ Jesus of Mary, sama juga. Tahun ini beredar Al-Quran bahasa Ibrani. Tahun ini yang diterbitkan dengan dana dari pemerintah Arab Saudi. Al-Quran Karim diterjemahkan dalam bahasa Ibrani, bahasa aslinya kitab Taurat, yaitu Al-Quran Hamifwa. Bismillahirrahmanirrahim diterjemahkan dengan bahasa Ibrani, Beshem Elohim Ha-Rahman Vihatakum misalnya. Malik Yaumiddin diterjemahkan Melek Yom Hadin. Ini kan memang satu rukun bahasa. Jadi sebetulnya semakin kita ke Timur Tengah, antara Kristen dan Islam itu akan semakin ketemu. Karena apa? Kesamaan rukun bahasa tadi. Tapi begitu semakin jauh, Kristennya semakin koboi, Islamnya lebih arah di mana-mana. Ini yang terjadi karena apa? Karena terjadi benturan dua pola budaya. Belum tentu itu adalah masalah teologis. Nah, inilah yang menjadi bagian kadang-kadang kenapa agama sering menjadi alat politik. Agama yang misinya adalah jagat gita yaska iti dharma, agama yang misinya rahmatan lil alamin, agama yang misinya adalah et intera pakhumini dustunai voluntatis, menjadi agama yang cenderung mudah untuk menyalahkan pihak lain, yang hitam-putih melihat pihak yang berbeda sebagai lawan. Nah, oleh karena itu melalui presentasi ini semoga saudara-saudara dan saya bersama untuk tidak menempuh jalan fundamentalistik, ya, meskipun kata fundamental itu artinya juga baik, tapi kalau menjadi fundamentalisme itu artinya melihat satu sisi dan sisi lain kemudian tidak menjadi rujukan lagi. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya kembalikan kepada penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.